Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah, berkata Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah, wa qala Syekh al-Islam rahimahullah, wa qad tabayyana anna ad-dina la budda fihi min qawlin wa amalin. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-7 halaman 621, dan sungguh telah jelas bahwasanya agama itu haruslah padanya terwujudkan dalam ucapan maupun amalan. Wa annahu yamtani'u an yakuna rajulu mu'minan billahi wa rasulihi biqalbihi faqat, yani atau biqalbihi wa lisanihi walam yuaddi wajiban zahira, dan bahwasanya mustahil, tercegah untuk seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan hatinya, atau seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan hati dan lisannya, dia ikrarkan, dia persaksikan melalui lisannya, namun dia tidak menunaikan kewajiban zahiran lahiriah, amalan badan, wala salah, wala zakah, wala siyaman, wala ghaira dzalika minal wajibat. Tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, na'am, dan yang selain daripada itu dari amalan-amalan fardu, amalan-amalan wajib. La li ajli anna Allah aujabaha, bukan dalam rangka karena Allah mewajibkannya. Maknanya lam yajhad, dia tidak melakukan amalan-amalan itu bukan atas dasar karena Allah wajibkan sehingga dia ingkar. Tidak, dia tahu itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingkari. Hanya saja dia tidak amalkan. Nah, malas atau yang semakna dengan itu. Jadi la li ajli anna Allah aujabaha, garis bawahi, maksudnya adalah lam yajhad. Kenapa dia tidak amalkan? Bukan karena Allah wajibkan, tapi memang dia tidak mengamalkannya, dia imani bahwasanya itu wajib. Mithla an yuaddi al-amanata aw yasduqu al-hadith aw ya'dilu fi qismihi wa hukmihi min ghairi imanin billahi wa rasulihi. Semisal seseorang beriman kepada Allah dengan hatinya atau dengan hati dan lisannya, hanya saja dia tidak mengamalkan amalan-amalan lahiriah yang wajib, yang fardu. Tapi dia memiliki amalan. Dia memiliki amalan. Berupa apa amalan itu? Misalkan an yu'addil amanah, dia tunaikan amanah. Aw yasduqul hadits, dia jujur dalam ucapannya, adil dalam pembagiannya, adil dalam hukumnya, min ghairi imanin billahi wa rasulihi, tapi semua itu didasari bukan atas dasar karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ya sudah, dia beramal seperti itu sesuai dengan tuntutan tabiat, fitrah atau insaniyah, kemanusiaan. Kan ada orang bijak, bajik, berbuat perbuatan-perbuatan yang bajik di masyarakat, berbuat baik kepada tetangga, kemanusiaannya tinggi, solidaritas dari sisi kemanusiaannya tinggi. Nah, cuman kenapa dia lakukan itu? Ya karena itu adalah nilai-nilai yang terpuji di sisi urf, suatu kebiasaan, nilai-nilai yang menunjukkan kepada moral yang bagus dan etika serta adab yang bagus. Dia lakukan yang demikian, tertib, taat, aturan misalkan yang berlaku di suatu masyarakat, santun misalkan, amalan-amalan yang ya dia lakukan ya sesuai dengan tuntutan fitrah, tabiat ataupun sisi kemanusiaan itu tadi. Orang yang demikian itu lam yakhruj bidzalika minal kufri, orang yang demikian tidak keluar dari kekafiran walaupun dia melakukan amalan-amalan yang baik selain amalan-amalan yang wajib tadi. Banyak orang menisbatkan kepada Islam, menisbatkan kepada iman, baik orangnya, santun, masya Allah, baik, berbudi pekerti yang luhur istilahnya, masya Allah adabnya. Tapi dia nggak melakukan amalan-amalan yang diwajibkan, nggak pernah sholat, wala puasa. Nah, dan yang selain daripada itu dari amalan-amalan fardu. Tapi amalan-amalan kemasyarakatan, masya Allah. Nah, yang demikian tidaklah mengeluarkan seseorang dari kekufuran. Ini bantahan atas syubhatnya Ali Hasan Al-Halabi, ketika dia menyatakan bahwasanya tidak mungkin seseorang itu hidup tanpa memiliki amalan lahiriah.
Kemudian dia bawa definisi amal dalam iman itu ketika dia terpojokkan bahwasanya salaf itu menganggap orang yang meninggalkan amalan lahiriah secara menyeluruh adalah kafir, dianggap oleh Ali Hasan Al-Halabi itu hanya sekedar pentakdiran saja, hanya sekedar pengungkapan saja, seakan-akan ada, tapi hakikatnya tidak pernah ada wujudnya. Namanya orang hidup pasti memiliki amalan kebaikan. Nah, dia maksudkan amalan dalam esensi iman ya pokoknya amalan kebaikan. Memberi makan kucing kah? Berbuat ihsan kepada tetangga kah? Naam. Walaupun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dan yang selain daripada itu dari amalan fardu. Intinya tidak mungkin orang hidup tanpa amalan kebaikan. Sejahat-jahat, sekeji-keji manusia pasti dia memiliki amalan baik, pasti. Tidak mungkin tidak. Sekafir-kafir orang ya pasti dia memiliki amalan baik. Pasti dia memiliki kasih sayang kepada anaknya kah, ibunya kah, dia pernah berbuat baik kepada orang tua kah, kepada kerabat kah, misalkan, kepada hewan peliharaannya kah, nah, kepada orang yang lemah kah, peminta-minta kah, orang fakir, atau yang selain daripada itu pasti. Hanya saja yang demikian itu tidaklah mengeluarkan seseorang dari lingkup kekufuran apabila dia tinggalkan amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib itu tadi. Fa'inal musyrikina wa ahlal kitab yarawna wujuba hadhil umur. Karena orang-orang musyrik dan ahlul kitab sendiri mereka memandang wajibnya perkara-perkara yang demikian, berbuat kebajikan dalam hidup, naam, berbuat baik dengan sesama, berbuat santun kepada sesama, beretika, bermoral. Makanya dikatakan semua agama katanya mengajarkan kebaikan dan kebajikan. Nah, tapi kan tidak lantas kemudian yang demikian itu menjadi alasan benarnya suatu keyakinan. Tidak ada artinya itu semua jika tanpa ketundukan dan pengamalan terhadap amalan-amalan fardu di atas syariat Islam. Adapun perkara-perkara yang demikian yang sifatnya kemanusiaan, manusiawi seperti itu namanya hidup bermasyarakat, berkelompok. Naam, saling tolong-menolong, saling tenggang rasa atau saling bahu-membahu antara sesama. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi. Orang-orang musyrik dan ahlul kitab pun memandang yang demikian. Naam. Fala yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'a adami syai'in minal wajibati allati yakhtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang itu teranggap beriman kepada Allah dan Rasulnya bersamaan dengan tidak adanya sedikit pun dari amalan wajib, amalan fardu yang kewajibannya itu dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa syariat itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya berbuat kebaikan? La shalah wala siyam, enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji. Tidak melakukan amalan-amalan fardu dari rukun-rukun Islam. Naam. Wa man qala bi husulil imanil wajibi biduni fi'li syai'in minal wajibat sawa'un ja'ala fi'la tilkal wajibati laziman lahu aw juz'an minhu fa hadha niza'un lafzi kana mukhti'an khata'an bayyina. Dan siapa yang menyatakan iman itu terwujudkan walaupun tanpa perbuatan sedikit pun dari amalan-amalan yang wajib tadi, sama saja apakah dia jadikan amalan-amalan yang wajib itu sebagai laziman lahu ay laziman lil iman, rukun dalam iman, tidak bisa tidak, atau dia jadikan sebagian amalan-amalan wajib itu juz'an, penyempurna bagi iman itu sendiri, kemudian dia mengatakan yang demikian hanya sekedar niza'un lafzi, khilaf lafzi, perselisihan dan silang pandang dari sisi pendefinisian saja. Hakikatnya sama. Maka yang demikian, orang yang menyatakan demikian, dia telah keliru dengan kekeliruan yang besar. Nah, karena hakikatnya berbeda dari sisi pendefinisian, berbeda pula dari sisi hakikat. Ini Murji'ah generasi pertama. Nah, Murji'ah generasi pertama berbeda dari sisi lafaz, pendefinisian, dan berbeda pula dari sisi hakikatnya. Kalau Murji'ah kontemporer yang ada di masa ini sama pendefinisiannya secara lafaz dengan salaf, tapi penerapan dan hakikatnya berbeda. Dikatakan oleh Syekhul Islam yang demikian itu salah anggapan tersebut. Hakikatnya bukan sekedar perbedaan pendefinisian, tapi benar-benar hakikatnya itu berbeda. Wa hadhihi bid'atul irja'. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah kebid'ahan irja', bid'ahnya pemikiran Murji'ah. Allati a'dhama as-salafu wal a'immatu
al-kalama fi ahliha, yang mana para salaf dan para a'immah dahulu itu menganggap perkara ini besar, tegak peperangan pergulatan antara salaf dan ahlul bidah dari kalangan murji'ah, hanya karena perbedaan dari sisi pendefinisian yang konsekuensinya berbeda pula dari sisi hakikatnya. Jadi murji'ah generasi awal yang dibahas di sini murji'atul fuqaha, dan mereka adalah yang paling ringan dibandingkan golongan-golongan murji'ah yang lainnya. Mereka mendefinisikan iman itu ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati, dibenarkan dengan hati. Tegak peperangan dan pergulatan antara ahli sunnah dan mereka. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab akidah di kitab salaf, bagaimana kerasnya dan tegasnya salaf dalam mengkritisi orang-orang yang memiliki pemikiran murji'ah ini. Maka bagaimana kemudian bisa dikatakan di masa ini bahwa saya itu hanya sekadar ya silang pandang biasa, silang pandang yang memungkinkan untuk saling toleran padanya. Subhanallah. Padahal kitab-kitab akidah penuh dengan pergulatan antara ahli sunnah dan ahlul irja dalam permasalahan ini. Bahkan lebih keras pengingkarannya salaf terhadap murji'ah dibandingkan pengingkaran mereka terhadap khawarij. Kira-kira bagaimana salaf jika mendapati konsep pemikiran murji'ah yang terperbaharui di masa ini, yang semakin tipis dan serupa dengan salaf dari sisi pendefinisian, tapi berbeda dari sisi hakikat. Makanya semakin tipis sebuah penyimpangan itu, semakin dahsyat pengingkaran terhadapnya. Makanya kenapa orang-orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, jauh lebih parah daripada orang kafir asli, jauh lebih parah dari orang musyrik asli, karena mereka menipu, berkedok, menampakkan zahirnya Islam, batinnya kufur. Jadi semakin tipis sebuah penyimpangan, semakin dia syubhatnya tinggi, semakin menjerat, semakin mengecoh. Wa qalu fiha minal maqalatil ghalidhah ma huwa ma'ruf, dan para salaf tegas mentahdzir, memperingatkan dari pemikiran irja di masa itu dengan ucapan-ucapan mereka yang kasar, yang keras, kaku, tegas, ma'ruf, dirujuk di kitab-kitab akidah, tercatat dalam lembar sejarah dan akidah bagaimana pergulatan antara salafus saleh dengan ahlul irja. Wassalatu hiya a'zamuha wa a'amuha wa awwaluha wa ajalluha. Sementara salat itu adalah perkara yang paling agung dan yang paling besar dari perkara-perkara yang diwajibkan. Dari semua amalan-amalan fardu yang diwajibkan, salat yang paling besar. Naam, yang paling mulia. Wa qala rahimahullah, Syekhul Islam kembali berkata, haqiqatud din huwa ta'atu wal inqiyad. Hakikat dari agama ini, dia adalah ketaatan dan kepatuhan. Itulah agama. Dinamakan seseorang itu beragama karena dia patuh dan taat terhadap tuntutan agamanya. Dikatakan agamis. Agamis yaitu orang-orang yang beragama, naam, yang menjalankan agamanya, taat dan tunduk patuh. Wa dzalika innama yatimmu bil fi'li la bil qawli faqat. Hakikat agama yang itu adalah ketaatan dan kepatuhan hanyalah dapat tegak sempurna dengan perbuatan amalan, bukan sekedar ucapan saja, hanya sekedar di bibir saja pengakuan. Faman lam yaf'al lillahi syai'an famadana lillahi dinan wa man la dina lahu fahuwa kafir. Siapa yang tidak beramal sedikit pun untuk Allah, maka dia tidaklah beragama kepada Allah dengan suatu agama. Dan siapa yang tidak memiliki agama, tidak beragama kepada Allah, maka dia kafir. Ini semua menunjukkan daruratnya kedudukan amalan lahiriah dalam iman. Wa qala rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam rahimahullah, minal mumtani'i an yakuna ar-rajulu mu'minan imanan thabitan fi qalbihi bi anna Allah farada alaihi salata wa zakata wa siyama wal hajja wa ya'ishu dahrahu la yasjudu lillahi sajadatan wa la yasumu ramadan wa la yuaddi lillahi zakatan wa la yahujju ila baitihi fahada mumtani'un wa la yasduru hada illa ma'a nifaqin fil qalbi wa zandaqah la ma'a imanin sahih. Syekhul Islam mengatakan mustahil, enggak mungkin terwujudkan seseorang itu beriman dengan keimanan yang sabitan, yang ada wujudnya, yang kokoh, yang tegak di dalam hatinya,
Dia beriman bahwasanya Allah itu mewajibkan, menfardukan salat, zakat, puasa, dan haji. Lantas dia hidup sepanjang hayat dan hidupnya nggak pernah sujud sekalipun kepada Allah. Tidak pula berpuasa Ramadan, tidak pula menunaikan zakat, sementara dia terkena beban itu. Tidak pula berhaji ke Baitullah. Ada nggak ini? Hah? Banyak. Nah, fahada mumtani'un. Yang demikian itu mumtani'. Mustahil untuk dikatakan hatinya itu beriman dengan keimanan yang kokoh. Atau dikatakan ada keimanan di dalam hatinya, ini mustahil. Yang demikian tidaklah muncul kecuali bersamaan dengan adanya kemunafikan di dalam hatinya dan kekufuran itu tadi, zandaqah. Bukan bersamaan dengan iman yang sahih. Enggak mungkin ada iman yang sahih di dalam hati tidak terwujudkan dalam ekspresi lahiriah. Ini khayalan namanya. Orang-orang halu, khayal. Wa qala rahimahullah la yakunu rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'a adami syai'in minal wajibati allati yakhtassu bi ijabiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya bersamaan dengan ketidakadaan sedikit pun dari amalan-amalan wajib yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan pewajibannya. Ai arkanul Islam, amalan-amalan yang fardu tidak dilakukan. Ada mustahil, bantahan untuk Ali Hasan Al-Halabi yang mengatakan bahwasanya amalan yang penting amalan. Yang penting amalan perbuatan baik. Nah, kalau demikian adanya ya nggak mungkin memang, tidak mungkin ada orang hidup tanpa memiliki amalan kebaikan sedikit pun. Nggak mungkin. Nah, bahkan Fir'aun pun ya memiliki amalan kebaikan lah pasti. Nah, dia kasih makan anak istrinya, dia kasih makan rakyatnya, dia gaji tentaranya. Nah, ada amalan-amalan kebaikan. Tapi kan bukan itu yang dimaksudkan dari amalan itu. Amalan yang dimaksudkan ya amalan-amalan yang diwajibkan secara syariat. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, la khilaf bainal ummah anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi alladhi huwa al ilmu. Tidak ada perselisihan sedikit pun di kalangan umat ini bahwasanya tauhid itu haruslah didasari dengan hati, keyakinan di dalam hati. Alladhi huwal ilmu, yang itu berpijak di atas ilmu. Ilmu yang kemudian mewarisi i'tiqad dan tasdiq. Karena nggak mungkin seseorang bisa meyakini dan membenarkan sesuatu tanpa didasari terlebih dahulu di atas ilmu atau pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Ya bagaimana dia bisa beriman? Naam. Bagaimana dia bisa membenarkan kalau dia nggak ngerti dan nggak paham sama sekali? Jadi keimanan di dalam hati itu pijakan dasarnya harus didasari di atas ilmu. Harus ma'rifah, ilmu. Naam. Cuman muskilahnya di masa ini kemudian menjadilah ketidakadaan ilmu, yaitu jahil. Kejahilan itu adalah iman. Naam. Tidak mungkin iman itu, tauhid itu ada kecuali didasari dulu di atas ilmu. Lantas dikatakan yang jahil, yang tidak berilmu terhadap tauhid dikatakan bertauhid. Ada muskilah. Wal lisan alladhi huwal qaul, tidak mungkin pula tauhid itu ada terwujudkan kecuali dengan lisan pula, yang itu adalah ucapan syahadat. Wal amal alladhi huwa tanfidul awamir wan nawahi, dan juga perealisasian dalam wujud amalan nyata, yaitu berupa pelaksanaan terhadap perintah-perintah dan larangan. Ini tauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid, berpasrah kepada Allah dengan at-tauhid, menunggalkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya serta asma wa sifat. Kemudian al-inqiyadu lahu bitta'ah, diwujudkan dalam amalan lahiriah, patuh tunduk dengan mengamalkan ketaatan, perintah dan larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelakunya. Ini wujud Islam, makna dasar dari Islam. Fa in akhalla bi syai'in min hadza lam yakun ar-rajulu musliman. Kalau dia meniadakan salah satu dari tiga unsur itu tadi, pengetahuan di dalam hati yang menumbuhkan keyakinan dan pembenaran, ucapan dengan lisannya, dan amalan dengan anggota badannya, ekspresi lahiriah berupa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau tiga unsur ini salah satunya tertiadakan, maka seseorang tidak teranggap sebagai muslim. Tidak teranggap sebagai muslim. Fa in aqarra bitauhidi,
walam ya'mal bihi, dan apabila seseorang itu mengikrarkan tauhid, membenarkan tauhid, menyatakan tauhid, cuman muskilah dia lam ya'mal bihi, dhamir ha kembali ke at-tauhid, namun dia tidak mengamalkan tauhid karena butuh realisasi tuntutan, ada tuntutan amalan terhadap tauhid. Walam ya'mal bihi fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia teranggap kafir dan mu'anid, membangkang. Makanya meninggalkan perintah-perintah terkategorikan sebagaimana dalam pertemuan yang telah lalu sebagai tindakan berpaling, al-i'rad. Meskipun dia enggak menyatakan saya menolak lah, tapi lisanul hal, keadaan dia yang tidak beramal itu menunjukkan kepada bentuk keberpalingan. Naam. Begitu. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dia tahu, dia dengar ayat-ayat Allah, dia tidak ingkari, dia terima. Cuman tidak dia wujudkan, dia tidak amalkan. Teranggap sebagai i'rad. Naam. Berpaling. Makanya tergolong sebagai mu'anid, membangkang, berpaling. Sebagaimana iblis diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau bersujud. Kafir, berpaling, mu'anid hukumnya. Iblis tidak jahil. Cuman masalahnya jadilah di masa ini sudah tidak berilmu terhadap tauhid, tidak beramal lagi terhadap tauhid, dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Ya karena meskipun dia tidak beramal terhadap tauhid, tapi ketidakberamalannya terhadap tauhid itu karena sebab dia jahil atau bodoh. Padahal ilmu itu dipersyaratkan sebagai syarat yang pertama untuk sahnya tauhid. Ka Fir'aun wa iblis. Fir'aun tahu, iblis juga tahu. Nah, mengikrarkan yang demikian, tapi dia tidak amalkan. Wa in amila bi tauhidi zahiran wa huwa la ya'taqiduhu batinan fa huwa munafiq khalisan asyarru minal kafir. Wallahu a'lam. Namun apabila seseorang itu beramal mengamalkan tauhid secara lahiriah, tampak lahirnya, tapi dia tidak yakini itu di dalam batinnya, sebagaimana orang-orang munafik, maka dia munafik murni. Jauh lebih jelek dibandingkan orang-orang kafir. Lihat bagaimana penilaian syariat. Orang kafir asli menampakkan kekafiran secara lahir dan batin. Adapun orang-orang munafik menampakkan keimanan secara lahir dan menyembunyikan kekafiran secara batin. Tapi hukum syariat justru menghukumi orang-orang munafik jauh lebih jelek dibandingkan orang kafir. Padahal kalau kita pikir secara logika, masih mending mana? Orang munafik masih mengamalkan amalan secara lahir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kesesatan dan penyimpangan itu semakin dia mengecoh dan menyamarkan dari kebenaran, maka dia semakin dahsyat, semakin berbahaya. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, qauluhu man syahida an la ilaha illallah, ucapan seseorang yang menyatakan siapa yang bersyahadat la ilaha illallah. Bagaimana konsep syahadat la ilaha illallah? Takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha batinan wa zahira. Ini konsep syahadat yang benar. Selain dari dua konsep ini, maka tidak teranggap bersyahadat secara hakiki, secara hakikat yang sebenarnya. Bermakna ya tidak sah syahadatnya, kafir. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, seperti apa konsepnya, unsurnya? Dia ucapkan syahadat tersebut dalam keadaan halnya arifan li makna. Dia harus tahu maknanya. Ini syarat kadar minimal yang tidak bisa ditawar. Ilmu terhadap maknanya. Apa sih arti la ilaha illallah? Arti dari la ilaha illallah ya tidak ada yang boleh diibadai dan disembah kecuali Allah. Sesederhana itu. Nah, kalau begitu, kalau sudah tahu tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah, niscaya seseorang tidak akan mungkin mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kenapa mereka mempersekutukan Allah dalam hal ibadah? Ya karena mereka jahil terhadap makna la ilaha illallah. Nah, amilan bimuqtadaha. Kalau dia sudah mengetahui, tidak cukup pengetahuan itu jika tidak direalisasikan ke dalam amalan. Tauhid punya tuntutan dan konsekuensi. La ilaha illallah punya tuntutan, punya menuntut pembuktian secara lahir. Dia harus amalkan segala tuntutan dari la ilaha illallah tadi, baik secara batin maupun zahir. Fala budda fi syahadataini minal ilmi wal yaqini wal amali bimadlulihima. Sudah barang tentu harus pada dua kalimat syahadat harus didasari di atas ilmu, pengetahuan terhadapnya. Apa sih maknanya? Apa sih tuntutannya? Apa sih yang dimaukan? Dan dia harus yakini itu di dalam hatinya. Setelah itu
harus dia ekspresikan, wujudkan ke dalam amalan lahiriah terhadap segala penunjukan dua kalimat syahadat itu, apa yang dimaukan dari itu, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas, kamu murnikan ibadah hanya untuk Allah, dan kamu tidak beribadah kepada Allah kecuali di atas syariat yang disyariatkan olehnya melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagaimana Allah katakan di surat Muhammad 19, fa'lam, ilmui, ketahui, pelajari, tanyakan, cari tahu bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa qauluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali mereka yang bersyahadat bil haqq, dengan la ilaha illallah, bersyahadat dengan benar. Apakah cukup hanya sekadar bersyahadat? Tidak, ada wawu hal di sini jatuh setelahnya jumlah ismiyah. Persyahadatannya dia itu dalam keadaan harus disertai dengan ilmu, dalam keadaan mereka berilmu. Mereka mengetahui maknanya, tuntutannya, bukan sekedar dilafadzkan dengan lisan saja. Ini semua menunjukkan daruratnya syarat ilmu atas keabsahan dari syahadat. Nah, sejelas-jelas perkara yang mematahkan syubhatnya Murji'ah dan Jahmiyah yang mereka gaungkan di masa-masa belakangan ini, yaitu pemberian udzur terhadap kejahilan atas tauhid. Pemberian udzur atas kejahilan terhadap tauhid. Amman nutqu biha min ghairi ma'rifati ma'naha wa la yaqin wa la 'amalin bi muqtadaha min nafyi syirki wa ikhlasil qawli wal 'amali wa qawlil qalbi wal lisani wa 'amalil qalbi wal jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun hanya sekedar pengucapan terhadap syahadat tanpa didasari atas pengetahuan terhadap maknanya, enggak tahu babar blas, enggak tahu sama sekali la ilaha illallah itu apa, dia hanya sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah artinya apa, maksudnya gimana, dia enggak tahu dan enggak mau tahu dan masa bodoh. Nah, wala yakin, tidak pula dia yakini, wala amal, dan tidak pula dia amalkan tuntutannya. Naam, apa sih tuntutannya dari la ilaha illallah? Nafyu syirki wa ikhlasil qaul wal amal. Itu saja, nafi dan isbat. Menafikan segala kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan segala ibadah, ucapan dan amalan hanya untuk Allah. Itu saja tuntutannya la ilaha illallah. Disertai dengan qaulul qalbi wal lisan, pengikraran, pembenaran di dalam hati dan lisannya, dan pengamalan, tasdik, pembenaran dan pengamalan dalam hati dan lahir, dalam batin dan lahir. Tanpa didasari, tanpa disertai dengan yang demikian itu, fa ghairu nafi'in bil ijma', maka tidaklah bermanfaat sedikit pun berdasarkan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan Murji'ah dengan seluruh sekte, golongan dan varian mereka. Wa qala rahimahullah, berkata pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa fil ayah wa fil ayati ay qauluhu ta'ala, ay qaulihi ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Allah berfirman, di antara orang-orang itu yang menisbatkan kepada iman, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, namun apabila mereka mendapatkan gangguan, ujian karena keimanan mereka kepada Allah, mereka serta-merta jadikan ujian, gangguan dari Allah itu, mereka serta-merta jadikan, mereka anggap gangguan dan ujian dari manusia itu seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mental-mental lemah, la'am. Inginnya beriman, mengikrarkan al-haq, tapi tanpa ada sedikit pun gangguan. Ada mustahil. Orang-orang beriman itu diuji. Ada yang dibelah jadi dua, badannya hanya mempertahankan iman. Ada yang digoreng di minyak panas hanya karena mempertahankan iman. Nah, ada yang dipenggal, ada yang ditusuk kemaluannya hanya karena mempertahankan iman. Ini muncul orang-orang belakangan inginnya beriman tapi tanpa ada hambatan dan kendala. Diuji sedikit, kamu bertahan, kamu berpegang dengan tauhid, dengan akidah yang benar, sudah pasti akan ada orang-orang yang mengganggu, mencemooh, menuding dengan tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan dusta, khawarij kah, takfiri kah, ahli bidah kah, sesat kah, naam, wahabi atau yang semakna dengan itu, goncang dia. Dia jadikan gangguan dari manusia itu seakan-akan azab Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tinggalkan, dia korbankan, dia jual imannya
Dia jual prinsipnya, akidahnya, manhajnya, takut. Karena nggak mau diganggu oleh gangguan-gangguan kecil yang sepele itu dari manusia. Nah, digoyang sedikit sudah grogi, sudah panik, nah, sudah cemas. Ada orang-orang seperti itu, maunya beriman tanpa hambatan, nggak diuji, tidak mungkin. Hasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dibiarkan begitu saja mendeklarasikan iman dalam keadaan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadzibin. Allah telah uji orang-orang yang sebelum mereka itu sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dengan keimanan, siapa yang dusta. Cari enaknya dan nyamannya saja. Orang Rasul sallallahu alaihi wasallam saja terusir kok, terancam untuk dibunuh, diperangi. Syekhul Islam mengatakan raddun 'alal murji'ah wal karramiyah. Jadi ayat ini bantahan kepada murji'ah dan karramiyah. Apa sisi bantahannya? Wa wajhuhu annahu lam yanfa' haula'i qauluhum. Bahwa saya enggak bermanfaat ucapan kami beriman kepada Allah. Orang-orang munafik, orang-orang yang menisbatkan kepada iman di masa itu, yang tidak kuat mentalnya menghadapi gangguan, diganggu sedikit, diuji sedikit, down mentalnya. Naam. Tidak bermanfaat keimanan mereka itu. Pernyataan mereka kami beriman kepada Allah nggak bermanfaat. Bantahan kepada orang-orang belakangan dari kalangan karramiyah yang mengatakan iman itu cukup hanya dengan diucapkan. Tidak bermanfaat ucapan orang-orang yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, ma'a adami sabrihim ala adaman adahum fillah. Nggak bermanfaat penyataan pengakuan kami beriman kepada Allah bersamaan dengan ketidaksabaran mereka terhadap gangguan orang-orang yang memusuhi mereka karena agama, karena Allah. Dibully sedikit, jatuh mentalnya. Naam. Tidak boleh. Bully sedikit jenggotnya, dicukur. Isyadab. Naam. Dituding sedikit dengan tudingan-tudingan dusta, fitnah, goncang, terganggu mentalnya. Naam. Sudah nggak berani lagi hadir di majelis ilmu, majelis tauhid. Naam. Mental-mental lemah ini. Seperti itu bagaimana ingin memperjuangkan agama Allah dengan pedang, jihad fisabilillah misalkan. Fala yanfa'al qaul wat tasdiq bidunil amal. Tidak bermanfaat ucapan saja dan pembenaran di dalam hati tanpa realisasi amalan. Fala yasduq al iman asy-syar'i 'ala al insani illa bi ijtima'i thalathah. Tidak mungkin, tidak sah, tidak benar keimanan syar'i. Keimanan syar'i maksudnya iman secara istilah syar'i, bukan iman dalam sisi bahasa. Iman secara syar'i kan terunsurnya harus 3 terpenuhi. Harus terpenuhi 3 unsurnya. Tidak mungkin keimanan syar'i itu ada pada seseorang kecuali terkumpul 3 aspek perkaranya ini. At-tasdiqu bil qalbi wa amalihi wa amaluhu. Pembenaran dengan hati dan pengamalan dengan hati. Dia benarkan dan dia amalkan amalan hati. Takut, tunduk, mahabbah, khasyah, khusyuk, tawakal, raghbah dan yang selain daripada itu. Wal qaul bil lisan, dia ucapkan dengan lisan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal amal bil arkan, dan dia harus mengamalkan rukun-rukun Islam. Wa hada qaulu ahli sunnati wal jamaah. Ini loh pendapat prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Salafan wa khalafan, baik generasi salaf maupun generasi yang setelahnya. Wallahu subhanahu a'lam. Nah. Jadi ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Termasuk perkara yang prinsip dan fundamental. Di atas inilah para salaf bergelut dengan ahli bidah yang mencoba untuk menyelewengkan hakikat makna Islam dan iman ini. Makanya terjadi pergolakan yang dahsyat antara ahli sunnah, para salafus saleh dan kaum murji'ah sejak terdahulu, sejak zaman dahulu sampai di masa yang sekarang ini. Cuman masa-masa sekarang ini banyak orang lebih mengedepankan perasaannya saja. Terbawa perasaannya saja. Kan cuman begitu saja kok. Cuman begitu saja kok. Nah, para ulama ahli sunnah kan tahu celahnya, titik bahayanya, mudaratnya, gaung pemikiran tersebut. Sehingga mereka mentahdir umat darinya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.